di kalangan teman-teman mau jadi artis gitu ya, saya bilang aja, saya mau jadi artis, mau kuliah. Sebagai perantau, ya kita mesti ingat kembali apa niat kita utama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ananda Nabila Nur Atifah di Ngulik, ngobrolin hal-hal asik. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin hal yang gak kalah relate sama mahasiswa tentang niat yang terlupakan. Mungkin di sini langsung, oh iya lagi, niat yang terlupakan udah ngeh kali ya. Di sini juga aku nggak sendiri. Di sini ada teman aku yang sama-sama merantau jauh dari Padang, jauh-jauh dari Padang, namanya Zilan Zolila Yusra. Oke, halo Kak Zilan. Halo Kak. Gimana nih kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah saya baik Kak. Gimana Kak? Alhamdulillah. Oke, tadi aku mention dari Padang ya. Bener sekali, Kak. Jauh Bener. banget ini, jauh banget. Oke, kenapa sih mau ke Padang? Mau ke Bandung ya, sorry. Iya. Jadi kenapa sih mau ke Bandung jauh-jauh gitu? Niatnya apa? Terus bisa diceritain nih gimana sih pengalamannya gitu dari Boleh sekali, Padang Kak. ke Bandung? Boleh. Ya jadi pertama dulu ya Kak, ketika saya dengar kata-kata Bandung tuh sebenarnya ya saya belum kepikiran buat kuliah di Bandung ini loh. Tapi udah kenal nih sama Bandung? Belum? Belum terlalu, tapi pernah sih ke Bandung, tapi nggak tertarik gitu loh Kak. Nah, cerita singkat aja ya Kak. Dulu tuh kan pas saya SMA dulu ya Kak, kan pasti setelah kita tamat SMA tuh pengen kuliah gitu loh Kak. Bener. Nah, di sebulan sebelum ujian seleksi masuk kuliah gitu, saya tuh bingung mau kemana gitu loh. Dulu pilihannya saya mau Padang gitu Kak, sama Jogja juga belum kepikiran sama Bandung tuh. Nah, ketika saya minta saran sama senior sama saudara juga, mereka nanya sama saya, kamu tuh mau jadi apa kalau kuliah gitu loh. Ya, Pertanyaan yang iya bener Kak, bener banget tuh pertanyaan itu ya. Otomatis saya bingung dong. Tapi saya pikir-pikir lagi Kak, oh ternyata karena saya sudah terkenal di kalangan teman-teman mau jadi artis gitu ya, saya bilang aja saya mau jadi artis, mau kuliah gitu. Menarik banget nih. Iya bener Berarti Kak. dari Kakak Zilan sendiri itu cita-citanya mau jadi artis. Iya dulunya Kak, bener. Dan dulunya. terus selingkungan juga udah tahu ya. Oh iya Kak Zilan bener. tuh mau jadi artis. Bener gitu. iya Oke, Kak. oke. Nah tapi ketika itu, nah saudara-saudara saya nyuruh tuh, mending kamu kuliah di Bandung aja gitu. Entah saya berpikir lagi, kenapa Bandung bang, kata saya. Asik. Sama Kenapa saudara, Bandung? kenapa Bandung bang, kata saya. Ya udah karena ya daerah Jawa nih, bukan Bandung doang gitu. Jakarta juga, tapi karena di daerah sana tuh banyak influencer gitu, banyak artisnya gitu. Bener Siapa tahu lagi. kamu bertepatan sama lingkungan artis gitu, dan siapa tahu juga nama kamu nantinya naik gitu. Nah itu dulunya kenapa saya Bandung. Nah setelah saya searching kembali gitu loh Kak, saya lihat ternyata Bandung nih, dan saya bandingkan sama Jakarta nih Kak. Ternyata Bandung nih adalah kota yang adem katanya Kak. Asik, Aman, adem. tenang, karena di jalan tuh kagak ada klakson katanya Kak. Beda kan sama Jakarta yang Di-mention juga iya, tuh si bener klakson. Kak, klakson juga bener tuh Kak, di mention juga tuh. Kalau dibandingin sama Jakarta kan tahu lah Kak gimana padatnya Iya. gitu di jalan, klakson di mana-mana gitu. Dan cuacanya juga kayak panas banget gitu. Jadi ya kayaknya tepat nih saya ke Bandung nih. Bandung. Iya oke. bener gitu. Menarik ya, berarti dari tadi udah direkomendasi itu langsung nge-searching Iya, gitu langsung ya. aja, Kak. Dan langsung kayak ngebandingin nih lingkungannya kayak gimana. Ternyata kayak gitu ya. Iya. Oke. Oke, kita masuk ke realitas nih, Kak Boleh, Zilan. Kak. Tadi kan udah ngomongin kenapa mau ke sini, ternyata ada di cita-cita ya. Iya, Kak, Cita-citanya tuh cita-cita mau ya. jadi artis. Nah, realitas sendiri nih, Kak Zilan kan udah di sini. Berarti udah berapa tahun ya? Dua tahun. Ya kisaran 2 tahun Ya, lah udah Kak. 2 tahun di sini. Ada gak sih niat Kak Zilan yang awalnya tuh ternyata belok, bukan belok di sini ya, beloknya ternyata nggak sesuai sama Melenceng gitu ya, Kak. apa yang dituju gitu. Boleh diceritain? Bener banget sih Kak, asli.
Soalnya ya Kak, pertama kali kan saya niat saya ke sini tuh pengen fokus buat jadi artis, belajar, Tuh. cari ilmu tuh. Walaupun ada Islamnya gitu ya Kak. Karena saya tuh tamatan dari pondok juga gitu Kak. Jadi orang tua sama saudara-saudara juga nyaranin buat kalau kamu mau jadi artis, sebenarnya saya dilarang buat jadi artis sama orang tua saya. Oh, jadi pertamanya Iya, dilarang ya? dilarang. Tapi kalau kamu jadi artis yang ada Islamnya, silahkan katanya. Oh, Ya udah, jadi maka nggak apa-apa jadi artis tapi harus tetap iya, ada Islamnya. Walaupun saya dulu belum kepikiran ada Islamnya, tapi saya iyain doang dulu aja gitu Kak. Nah, ketika saya pertama kali nginjakin kaki di Bandung nih, nah, ya memang sih bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tuh masih fokus, cita-citanya masih steady mau jadi artis gitu, masih serius gitu Kak. Tapi ketika udah maju nih Kak, udah sebulan, udah bukan sebulan sih, udah 4 bulan gitu, 5 bulan gitu, di semester 2 tuh. Jadi niat saya yang awalnya pengen jadi artis biar banyak duit gitu Kak, biar banyak duit gitu, dikenal semua orang gitu. Ternyata saya mengetahui semua itu setelah mempelajari lebih dalam lagi, mencari tahu tentang dunia keartisan, ternyata artis itu bukan segampang yang kita pikirkan gitu loh Kak. Bener. Nah, di sanalah saya berpikir kembali. Nah, apakah cocok, apakah pantas saya buat jadi artis nih gitu. Iya. Sedangkan saya dituntut buat ada Islamnya. Nah, sanalah berubah pikiran saya buat jadi seorang dai, seorang Masya ustadz gitu. Allah. Jadi Ya. dari artis tadi ternyata kalau udah dipikir-pikir lagi kayaknya nggak gampang deh. Ada Bener, banyak faktor nih kayaknya ini hambatannya ini. Ternyata masih tetap nih mau jadi dai gitu ya. Iya. Oke. Karena kan saya mikir ya, karena basic saya tamatan pondok ya kayaknya cocok, nggak susah-susah banget gitu Iya. buat Udah jadi ada seorang dai basicnya gitu, ya. udah basic gitu. Ternyata setelah saya kaji ulang lagi, saya nikmatin tuh. Karena dulu kan nih cerita dikit doang Kak. Karena ya setahu saya kan biasanya kan di TV itu kan kayak di satu media lah gitu ada ngadain audisi buat dai gitu di bulan Betul, Ramadan. betul. Nah, saya juga pengen gitu buat ikut juga gitu, ikut audisi. Nah, saya belajar lah, latihan gini, mungkin udah bisa dikatakan baik gitu lah Kak. Tapi setelah saya pikir ulang kembali gitu, nah gimana ntar? Ini positive thinkingnya ya atau sombong dikitnya gitu. Gimana kalau saya nanti menang gitu, bakal jadi artis dong? Berarti tanggung jawab saya bakal jadi lebih gede lagi Besar gitu. lagi ya. Karena Buat sudah jadi tersorot ya. ya buat jadi pandangan orang-orang yang banyak gitu loh Kak. Jadi ya jadi tantangan tersendiri lagi tuh. Saya pikir ulang, kayaknya enggak dulu deh, jangan sekarang deh buat jadi dai gitu, buat jadi seorang yang nunjukin arah buat orang lain, sedangkan saya sendiri ya arahnya masih ke kanan ke kiri gitu loh Kak, belum lurus gitu. Oke, Kak. tadi menarik nih. Kan tadi Kak Zilan tuh ngomongnya kayaknya nggak usah deh kalau nggak jadi gitu ya. Jadi, tapi ada gak sih kayak kayak solusinya gitu. Solusinya kayak karena Kak Zilan tadi kayaknya karena aku nggak jadi dai, Kak Zilan tuh bakal fokus dulu ke ini. Tapi tetap tujuannya jadi dai atau enggak gitu? Nah, nyampe lah ini Kak cerita-cerita saya nih. Udah dari tadi ya, yang pertama saya mau jadi artis gitu. Iya. Nah, di pertengahan pengen jadi dai gitu. Oke. Nah, makin kesini lagi, nah di sanalah ketika saya merasakan down gitu Kak. Down banget tuh, gimana kejiwaan saya dulu. Asli Kak, itu kejiwaan saya tuh serasa down banget Kak. Karena semua yang saya bayangkan tuh ya nggak sesuai Ternyata ekspektasi, realitasnya ya beda banget Kak. Ternyata setelah pelajari ulang, mau jadi ini, mau jadi itu, ya ternyata belum sanggup rasanya. Nah, sekarang saya pikir-pikir ulang lagi, ya angka baiknya saya ya dengerin kata orang tua gitu. Ya kamu pentingnya sekarang tuh fokus dulu aja kuliah gitu. Ntar urusan mau jadi apapun kamu ntar, ya udah itu urusan nanti. Yang penting kamu sekarang fokus aja kuliah gitu. Jangan bolos, jangan macem-macem lah gitu, jaga-jaga diri kamu dan jangan lupa yang pertama itu sholat kata orang tua ya. Jadi itu ya mengingatkan saya, jadi saya nggak mikir lagi buat jadi artis ya, udah nggak penting lah gitu menurut saya. Buat jadi dai ya nanti aja lah, belum siap sekarang gitu Kak. Oke, jadi tadi tuh sempet Kak Zilan tuh ngedown ya, Iya, ngedown bener, karena ya mungkin banyak pikiran segala macam masa depan kayak gimana. Mungkin bahasanya sekarang quarter life crisis Iya, ya bener sekali, Kak. di kalangan Gen Z ini. Jadi tadi yang aku dengar itu
dari ngedownnya itu bangkit lagi dari pesan papa mama, Iya, betul ya? bener sekali, Karena, Kak, iya, itu. jadi kalau misal pun ada pikiran-pikiran kita di masa depan kayak gimana atau quarter life crisis itu, iya. tapi harus tetap menjalani kuliah gitu ya, betul. Nah, dari kuliah sendiri ini, Iya. kuliah itu kan banyak distraksinya, sedangkan tadi Kak Zilan tuh udah ada tujuannya gitu. Dan yang tadinya, oke, fokus dulu kuliah, tapi tetap jadi dai entar gitu kan. Gak sekarang tapi entar bakal jadi dai gitu. Tapi ada distraksinya, kayak nongkrong lah. Yang di dalam nongkrong sendiri itu kan ada lalai sholat, terus jadi kayak ngobrol sama teman-teman segala macam. Nah, gimana sih ngatasinnya dari Kak Zilan sendiri? Oh, bener sekali sih Kak apa yang Kakak bilang tadi ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, bagaimana saya ngatasin semua ya, bukannya saya so tahu atau mau nunjukin orang lain. Ini apa yang saya alamin sendiri ya Kak. Emang bener sih Kak, distraksi di kuliah tuh emang bener ada gitu. Banyak Iya banget banyak ya, banget gitu Kak. kan. Karena ya kalau diceritain ya pertama-tama sekali saya ya masuk kuliah gitu ya saya sangat-sangat rajin banget gitu Kak. Yang kayak sholat dulu selalu ke masjid gitu, selalu ya tepat waktu gitu Kak. Bahkan setiap subuh tuh saya azan loh Kak di masjid. Insya Allah, sangat Bener Kak, dulu. idaman banget ya ini Kak Dulu Zilan. dulu Kak. Tapi ya makin kesini setelah dapat temen, dapat circle Oke. dan ya dengan lingkungan ya lah. Mungkin ya saya mikir lagi ya kayak saya tuh lebih mentingin lingkungan gitu Kak. Kayak sholat biasanya ya kan dulu kan biasanya saya jemaah ke masjid tuh. Tapi sekarang saya cuman Jumat doang ke masjid gitu. Astagfirullah. Bener banget tuh Kak. Beda banget rasanya karena distraksi. Misalnya saya lagi nongkrong nih Kak. Azan berkumandang nih. Nah saya pikir masa iya saya tinggalin teman-teman saya itu kata aku dulunya gitu. Ya otomatis saya ngumpul dulu lah baru sholat gitu. Ya otomatis Kadang ya juga iya. kayak melalaikan sholat gitu Kak. Itu Kadang sih. emang canggung juga ya kalau misalkan lagi rame-ramenya nongkrong terus tiba-tiba sholat dulu. Kadang mah ada pandangan-pandangan yang Ih banget Kak. wah gitu ya gitu harus. Ya, tapi pernah sih Kak. Dalam hati saya pernah terniat nih Kak, pengen ngajakin teman-teman buat hijrah kembali gitu. Cuman saya masih ada khawatir nih, ntar aku malah dijauhin gara-gara dibilang sok alim gitu, sok soleh gitu. So suci Iya gitu. sok ya. suci Kak. Jadi bangkit saya dari cara saya mengatasi itu semua ya mungkin ya Kak ketika saya bener-bener ya udah sadar banget nih Kak. Ya saya langsung tinggalin tuh circle biasanya. iya. Saya tinggalin, langsung saya sholat, baru kembali lagi. Atau kadang-kadang saya ya sering berubah-ubah sih Kak mengatasinya. Sebenarnya dari kita bertindak tanpa ngomong hayo sholat, tanpa mengajak juga kan orang-orang oh iya berarti Kak Zilan ini lagi sholat nih, berarti kan itu juga masuknya mengingatkan gitu ya, betul ya Kak Zilan gitu. Oke, dari selanjutnya nih gimana sih cara Kak Zilan gitu biar menjaga diri di lingkungan kampus yang kadang tuh ngasihnya vibes negatif gitu ya sebenarnya, kayak tadi mungkin ada yang mabok atau segala macamnya gitu. Gimana sih cara Kak Zilan buat menjaga diri Kak Zilan biar nggak masuk ke lingkaran itu? Ih, berat banget ya Kak. Tentunya ya. Apalagi Kak Zilan cowok nih ya gitu Iya. ya. Masa sih gitu ya? Asli Kak, kalau masalah itu ya Kak, emang sih saya sering kepikiran buat ngelakuin gitu. Tapi Nyoba yang bikin ya? saya tetap kuat gitu loh Kak. Ya kembali lagi ke tadi pesan-pesan orang tua, pesan mama, pesan papa gitu. Makanya saya nerapin dalam diri saya nih. Oh kadang ya dalam seminggu tuh saya bisa 3 kali nelpon, atau kadang dalam seminggu sekali gitu saya nelpon Kak. Ya itu gunanya saya Reminder ya, reminder. kayak ngobat gitu loh Kak. Iya. Kayak mengobati apa yang keraguan di otak gitu Kak. Nah ketika saya nelpon orang tua tuh di sanalah orang tua yang bilang kasih pesan, walaupun saya tidak ceritain secara spesifik Detail gitu, gitu ya. secara detail gitu, gimana kondisi saya sini, gimana pergaulan saya di sini, ya mereka kedua orang tua saya tuh secara otomatis beri pesan yang sangat relate banget tuh Iya. gitu Kak. Soalnya kata orang kalau nelpon mama tuh biasanya mama yang sering ngomong gitu tuh. Nah, Lan kata mama. Bentar ya Kak. Kata mama ya. Iya, boleh. Kata mama tuh kamu tuh
jangan banyak tingkah di rantau orang. Kamu tuh harus serius belajar gitu. Ingat, kita di sini mama papa susah loh. Susah cari duit di sini loh gitu. Itu buat kamu sendiri, itu buat kamu kuliah agar kamu bukan buat kita berdua, kata mama papa. Itu buat kamu sendiri agar kamu sukses ntar, kata papa. Makanya kamu kalau di rantau orang tuh jaga-jaga diri pertama. Ya ingat sholat, jangan tinggalin sholat. Tapi ya kadang ya kata-kata mama tuh kadang terlanggar semua gitu loh Kak. Tapi seenggaknya jadi kalaupun dari Kak Zilan sendiri gitu, cara mereminder Kak Zilan itu dengan cara nelpon papa mama. Iya. Jadi terjadwal gitu ya, seminggu tuh kadang sekali sampai 3 kali gitu harus ada telepon agar mereminder lagi nih. Oh iya, aku tuh di sini kuliah gitu, harus fokus buat kedepannya juga. Jadi yang tujuannya tuh harus tetap jalan gitu ya. Berarti tadi menarik sih, benar kayak ternyata nih buat teman-teman yang merantau juga kalau ada meleng dikit nih, ngedown sedikit, coba telepon orang tua di rumah gitu ya. Iya benar sekali Kak, ketika saya ngerasain misalnya udah jauh banget nih dari Tuhan nih misalnya, atau sudah melanggar aturan mama papa gitu, ya saya telepon lagi walaupun nggak saya bilang apapun itu gitu, tapi saya cukup nelpon doang gitu. Ya udah kerasa sana jadi kembali lagi gitu, kembali sadar lagi gitu Kak. Dari Kak Zilan sendiri nih, pernah gak sih ngerasain homesick yang beneran, duh ini mah gue harus pulang banget nih gitu, pernah gak sih? Terus apa sih solusinya dari Kak Zilan gitu? Kalau sebagai anak rantau ya Kak, kalau ditanya gitu ya biasanya pastilah Kak, pasti ngerasain gimana ya, rindu beratnya gitu loh Kak. Lebih rindu dari kepada pacar sih Kak tuh. Ya rindunya tuh Kak loh, asli Kak. Ketika dulu kan saya memang merantau juga dulu ketika udah tamat SD, tapi merantaunya dulu tuh nggak yang sejauh ini loh Kak, nggak yang butuh berhari-hari buat di jalan tuh. Dulu cuman 3 jam udah nyampe rumah gitu Kak. Tapi sekarang tuh asli Kak, kerasa banget Kak. Yang kerasanya tuh asli banget Kak, kerasa banget. Apalagi ketika sakit Kak. Ketika lagi rindunya sakit, biasanya kalau sakit di rumah tuh kan ada yang minum obat gitu, disuapin gitu, dimasakin gitu, disediain pokoknya gitu, dirawat banget lah gitu. Sedangkan di rantau sendiri ya apa-apa harus sendiri. Ya jadi ketika saya homesick tuh ya Kak, kadang saya tuh kalau homesick Kak lihat-lihat foto rumah Kak. Oh iya. Iya, lihat-lihat foto rumah Kak kalau homesick. Atau saya setel lagu Minang. Iya, biasanya sedikit melepaskan rindu Kak. Atau saya cari rumah makan Padang gitu. Itu sedikit, tapi belum sepenuhnya walaupun sudah ke tempat-tempat itu ya Kak. Tapi yang rindu ini bener-bener rada susah gitu loh Kak. Kalau rindu berat gitu Kak. Asli Kak. Jadi ada pasti ya homesick pasti, sendiri Kak, itu tuh pasti pengen banget. pulang segala macam. Tapi ya balik lagi juga gitu ya ke tujuan kita di sini mau ngapain segala macam. Oke, mungkin terakhir ya Kak Zilan bisa ngasih pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada yang merantau, ada yang mungkin tinggal di Bandung sendiri tapi sedang kuliah segala macam. Boleh dikasih pesan-pesannya? Oh, boleh banget. Ini ya pesan-pesan dari aku sesuai dengan apa yang pernah aku alami. Bahwa ya kita sebagai perantau, ya kita mesti ingat kembali apa niat kita utama gitu. Dan orang yang kita tinggalkan di rantau, orang kita tinggalkan di kampung, khususnya orang tua tuh jangan pernah dilupakan. Setidaknya kamu harus sering-sering tuh kalau orang tua kamu, meskipun 1 kali dalam seminggu. Jangan sampai jangan ngabarin gitu. Jadi jangan soalnya diabain aja. Iya, jangan diabain. Soalnya kalau nelpon orang tua tuh di sanalah bikin hati kita tuh bikin jadi sadar yang tadinya kita mungkin udah lupa gini. Ya pokoknya kembali ke niat awal kita. Yuk hijrah kembali yuk. Meskipun udah sejelek apapun perbuatan kamu di rantau gitu. Ya udah kita kembali lagi aja gitu. Jangan sampai kita pulang nantinya Gak dapet apa-apa. Iya, gak dapet apa-apa. Bahkan cuman bawa dosa doang gitu ya. Bawa dosa doang gitu. Takutnya gitu. Semoga kita terlindung ya. Amin ya Allah, amin. Oke, Kak Zilan mungkin itu pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sebenarnya ini pertanyaan juga dari NGL sendiri gitu ya. Jadi mungkin ada closing statement atau sudah cukup dari tadi pesan-pesan yang buat teman-teman? Apa ya closing statementnya?
Mungkin dari pesan-pesannya tadi udah. Iya. Atau udah aja gitu, closing statementnya dari pesan-pesan aja gitu. Ada nih, satu nih. Oke. Ada ini pantun mungkin. Oh lain, bukan pantun. Apa Tapi nih? kata-kata doang sih, Oh, Kak. kata-katanya. Ini kata-kata yang selalu saya pendem nih dari awal saya ke Bandung nih. Lakukan, kerjakan, jalanin saja dulu, yuk hijrah yuk. Masya Allah. Oke, jadi ada 4 poin tadi apa ya? Iya. Lakukan, laksanakan, jalanin saja dulu, yuk hijrah yuk. Oke, yuk hijrah yuk teman-teman. Yuk, hijrah Oke. yuk. Mungkin itu aja yang bisa obrolin hari ini gitu ya. Mungkin makasih banget Kak Zilan udah mau sharing tentang pengalamannya tadi ya, merantau dari jauh-jauh dari Padang, terus ternyata kuliah banyak distraksinya, banyak hambatannya, terus niat-niatnya juga harus tetap ke tujuan utama. Iya. Mungkin terima kasih ya. Terima kasih kembali Kak, sudah ngundang saya nih ke sini. Repot-repot dari Padang saya nih ke sini, diundang Dari mana banget. nih? Jauh-jauh nih. Oh, jauh banget nih. Kayak gitu aja mungkin ya. Iya, Kak. Oke teman-teman, sudah di penghujung episode kali ini nih. Terima kasih teman-teman yang udah mau menonton kembali gitu ya di episode niat yang terlupakan ini bareng Kak Zilan tadi. Itu sangat rame banget ya, ternyata banyak banget nih kuliah di distraksinya. Mungkin teman-teman bisa langsung aja komen. Jangan lupa di follow Instagram dan TikTok kita di pixeldakwah_tv. Jangan lupa juga di like, subscribe, and share di YouTube channel kita pixeldakwah_tv. Saya Ananda Nabila Nur Atifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.